Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 15 Juli 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Terbuat dari Apa Hati Manusia? Terbuat dari apa hati manusia? Firman Tuhan terambil dalam Yeremia 17 ayat 9 sampai dengan ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang, setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, saat ini kami mau belajar bagaimana menjaga hati kami, agar tidak terjerumus ke dalam hati yang penuh dengan kelicikan dan hati yang dalam kebatuan, namun hati yang selalu diperbaharui dalam kemurnian, dalam kekudusan, dalam ketulusan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Terbuat dari apa hati manusia? Tentu ini bukan pertanyaan secara biologis yang bertanya bahwa hati manusia, kalau kita melihat tentang hati ampla ayam, kurang lebih gambaran hati manusia seperti demikian dalam ukuran yang berbeda. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, pertanyaan ini timbul biasanya tatkala kita dikecewakan. Kita bertemu dengan orang yang memfitnah, kita bertemu dengan orang yang membalikkan badan, kita bertemu dengan orang yang merugikan, kita bertemu dengan orang yang memanfaatkan, kita bertemu dengan orang yang penuh dengan tipu daya dan penuh dengan kelicikan. Lalu kita bertanya, terbuat dari apakah hatinya? Tatkala orang itu susah, tatkala orang itu sulit, dia datang kepada kita, menyembah-nyembah, memohon-mohon. Namun tatkala sudah maju, sudah kemudian berkembang, dia sendiri kemudian yang memakan kita, merusakkan rumah tangga kita, merusakkan usaha kita, merugikan, mengeksploitasi, berbalik kebaikan yang diberikan berbalik menjadi keburukan. Maka kita bertanya dalam situasi yang seperti demikian, terbuat dari apakah hati dia sebenarnya? Dan firman Tuhan menggambarkan, orang yang licik hatinya itu dikatakan hatinya sudah membatu. Kalau sudah membatu berarti tidak bisa dibentuk lagi. Kalau gambaran tentang hati yang baik, mungkin lebih tepat adalah hati yang terbuat dari tanah liat, yang bisa dibuat tembikar, bisa dibuat menjadi barang-barang seni, perkakas yang menolong kehidupan rumah tangga, bisa menjadi tabungan, bisa menjadi kendi, dan bisa buat dalam banyak hal, bahkan bisa dibuat jadi kompor. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, terbuat dari apa hati manusia? Hati kita bisa terbentuk menjadi hati yang indah, menjadi seperti permata, seperti berlian, gambaran hati yang memberkati karena kedua-duanya mahal. Tatkala dijual menghasilkan uang, dan uang itu kemudian bisa memberkati orang yang menjualnya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, terbuat dari apa hati manusia? Apa yang menyebabkan orang hatinya bisa membatu, hatinya bisa licik, hatinya bisa jahat, hatinya bisa kejam, dan hatinya bisa kemudian melakukan perkara-perkara, ribuan hal-hal buruk berangkat bersumber dari hati? Maka jawaban sederhananya adalah sebagaimana firman Tuhan katakan, karena hati manusia sudah dikuasai oleh dosa. Dosa ditimbulkan karena keserakahan, dosa ditimbulkan karena hawa nafsu, dosa ditimbulkan karena menginginkan segala sesuatu tanpa memperdulikan bahwa itu melanggar hak-hak orang, bahwa itu merugikan orang lain, bahkan bisa membunuh orang lain. Semuanya bersumber dari hati. Dengan demikian sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau kita adalah korban dari orang yang licik dan orang yang hatinya sudah membatu, apa yang kita harus sikapi? Firman Tuhan katakan, Aku Tuhan yang menyelidiki hati,
yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Setiap perbuatan buruk yang berangkat dari hati yang licik dan membatu, itu akan kembali kepada yang bersangkutan. Itu yang firman Tuhan katakan, aku akan memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Jadi perbuatan buruk yang berangkat dari hati licik dan hati membatu, itu akan kembali hukuman itu kepada yang bersangkutan. Siapa yang melakukannya? Yaitu Alkitab mengatakan Tuhan sendiri yang akan menegakkan keadilan kepada perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan oleh manusia. Sekalipun Allah penuh kasih, sekalipun Allah penuh pengampunan, namun di sisi lain juga Allah sebagai hakim, Allah sebagai Allah yang adil. Dalam kehendaknya Allah bisa menghancurkan kita seperti Sodom dan Gomora. Allah bisa menenggelamkan kita. Allah bisa meremukkan kita. Dan Allah bisa menghilangkan kita dari kehidupan ini. Allah punya kuasa di dalam segala karakter dan kepribadiannya dan sifat-sifat Allah yang luar biasa. Sifat-sifat Allah yang lengkap, yang sempurna. Sekalipun Allah mengasihi, sekalipun Allah mengampuni, namun Allah juga bisa menghukum. Maka tatkala kita berhadapan dengan orang yang seperti demikian, yang firman Tuhan katakan betapa licik hatinya dan hatinya yang sudah membantu, ingatlah bahwa akulah Tuhan Allahmu yang menguji hati, menguji batin, menyelidikinya, dan akan memberikan balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya dan setimpal dengan hasil perbuatannya. Kalau kita ingin membalas, maka urungkanlah niatmu, karena pembalasan itu ada di tangan Tuhan. Kalau kita ingin memproses kepada hukum, silakan. Itu bentuknya bukan balasan, tapi penegakan disiplin di atas segala pelanggaran. Karena makna hukuman pada prinsipnya untuk merubah orang menjadi lebih baik, tapi bukan untuk membinasakan orang. Namun ada pertanyaan, kalau hukuman mati bagaimana? Apakah itu membina lebih baik? Dia membuat dia berubah? Hukuman mati biasanya disebabkan salah satu unsurnya, orang tersebut tidak akan berubah. Kalau dilepaskan, dia akan membuat perbuatan dosanya itu berkali lipat dan akan lebih banyak korban-korbannya lagi. Itu adalah bahasa hukum yang saya terjemahkan, sehingga ada namanya adalah hukuman mati. Kalau dilepas, dia akan membuat banyak lagi kerugian dan ancaman, baik kehilangan yang sifatnya material, kehilangan nyawa, dan bisa meresahkan, merusak masyarakat, tatanan masyarakat yang ada. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tatkala kita bertemu dengan orang yang licik hatinya dan hatinya sudah membatu, biarlah ayat firman Tuhan yang kita baca saat ini dari Yeremia 17 ayat 9 sampai dengan ke-10 boleh memberikan penghiburan kepada kita. Bahwa waktu engkau diperlakukan tidak adil, engkau dimanfaatkan, engkau difitnah, engkau ditipu, engkau dirugikan, Tuhan sendiri yang berkata, aku akan menuntut balas. Aku akan membalas kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Dengan meyakini bahwa Tuhan punya kuasa di atas segala sesuatu, maka kita bisa lebih tenang. Kita tidak perlu melakukan pembalasan. Tapi kalau ingin jalur hukum, mendisiplin, menjaga, silahkan. Tapi pembalasan itu adalah hak Tuhan. Terbuat dari apa hati manusia? Biarlah kita menyerahkan hati kita kepada Tuhan, sehingga hati kita menjadi terbuat bukan dari batu, dari tanah liat yang dibentuk hati kita seperti yang Tuhan inginkan dan seperti yang Tuhan kehendaki. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, berikanlah hati kami bukan hati yang licik, bukan hati yang membatu, tapi hati yang terbuat dari tanah liat, menyerahkan sepenuhnya Tuhan yang membentuk hati kami menjadi hati yang mulia dan hati yang agung. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi rintangan, hambatan, masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang memohon, berharap sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan
bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.